Tentang masalah orang yang bawa cincinnya disuruh lepas, disuruh sodakohkan, ini bukan cara Nabi, ini bukan cara sahabat Nabi, ini bukan cara guru-guru kita, para aulia soleh yang kita dapati dan kita saksikan, ya, yang kita saksikan. Orang yang terpaksa memberikan karena malu, ini bisa haram mengambilnya. Ya Habibi ya Muhammad. Apa definisi daripada sedekah yang sebenarnya, katanya Ustaz? Kemudian karena ada sebagian ustaz ternama menyuruh jamaah bersedekah dengan berdalih diganti oleh Allah Subhanahu wa taala 10.000 kali lipat, katanya Ustaz. Dan ini sudah dan si ustaz itu seakan-akan memalak jamaahnya dengan berdalih sedekah. Misalnya jamaahnya bawa cincin, maka sama si ustaz itu cincinnya suruh disedekahkan di majlis tersebut. Apakah benar sedekah harus dipaksa seperti itu? Alhamdulillah, naam, Islam menganjurkan kita untuk bersedekah, ya. Bahkan Nabi menjanjikan bahwa sedekah itu akan diganti oleh Allah dengan tambahan-tambahan rezeki. Bal yazdad ma naqasa malin min sadaqah. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, bahkan bertambah dan bertambah. Dalam hadis ini tidak diberi nominal tambahnya berapa, bertambah. Dalam ayat Al-Quran, al-hasanatu bi'ashri amsalihah ila sab'ami'a di'fin. Kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya minimal 10 sampai 700 kali. Nominal di sini ada angka 10 pelipat gandaan dan ada angka 700. Tentang kelipat gandaan 10.000, wallahu a'lam, kita nggak pernah dengar angka itu, angka 10.000, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Walhasil, semua ibadah itu hendaknya dilakukan dengan ikhlas, ya, dan tanpa ada paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Baik orang yang memeluk agama lain mau memeluk Islam, tidak ada paksaan. Ataupun orang Islam itu sendiri melaksanakan ibadahnya yang tidak diwajibkan oleh Allah, maka tidak ada paksaan. Sedekah tidak wajib, kecuali sholat yang harus dipaksa, puasa Ramadan yang harus dipaksa. Tapi sedekah tidak ada paksaan. Oleh karena itu, biarkan orang itu bersedekah dengan keinginannya. Anda boleh menawarkan, seperti hanya Nabi SAW sering kita lihat beliau menawarkan para sahabat. Ketika beliau mau perang, membutuhkan dana, beliau tawarkan sahabat. Siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah? Sayyidina Abu Bakar datang membawa semua hartanya. Sayyidina Umar datang membawa separuh dari hartanya. Radhiyallahu anhum an ashabi Rasulillah ajma'in. Artinya di sini Rasul menawarkan kepada sahabat untuk sedekah. Dan Habibana Muhammad Al-Haddad juga menghimbau. Saya dengar beliau menghimbau kepada kita untuk menawarkan orang-orang kaya untuk mensedekahkan hartanya untuk jalan di dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Kasihan mereka jika hartanya tidak dimanfaatkan untuk dakwah. Pertanyaannya berat di hari kiamat. Tapi tidak memaksa. Gitulah. Tentang masalah orang yang bawa cincinnya disuruh lepas, disuruh sedekahkan, ini bukan cara Nabi, ini bukan cara sahabat Nabi, ini bukan cara guru-guru kita, para aulia soleh yang kita dapati dan kita saksikan, ya, yang kita saksikan. Yang jelas, orang yang terpaksa memberikan karena malu, ini bisa haram mengambilnya. Dikatakan dalam riwayat, al-akhdhu bil haya kal akhdi bisayf. Orang yang mengambil harta seseorang
dengan malu, artinya orang itu asalnya tidak mau memberikan, tapi karena ditodong, dia malu, akhirnya dia kasih. Maka ini hukumnya seperti orang mengambil harta seseorang dengan pedang, seperti perampok. Seperti, ayo kasihkan hartamu, kalau enggak saya bunuh dengan pedang ini. Seperti itu hukumnya. Artinya orang yang dipermalukan di depan umum, sehingga dia mensedekahkan hartanya, memberikan hartanya karena malu, ditodong di depan umum, ini haram. Ini haram. Bukan orangnya yang ngasih haram, tapi yang minta itu haram. Dan hal semacam ini tidak akan lama, dia akan ditinggal jamaahnya. Jamaahnya tidak akan nyaman duduk dengan orang yang semacam ini, guru yang semacam ini. Orang itu jangan diganggu hartanya. Yuhibbul mala hubban jamma. Orang itu cinta sama harta, cinta sama duitnya, jangan diganggu. Ustadz kalau kepingin dicintai, jangan ganggu hartanya santri, jangan ganggu hartanya jamaah, jangan diganggu. Anda boleh memberikan sedekah, menghimbau untuk sedekah, tapi jangan diganggu hartanya, supaya dia nyaman duduk dengan Anda. Imam Hasan Basri, orang-orang kaya itu nyaman duduk dengan dia. Di samping ulama yang lain, orang-orang kaya itu nggak mau duduk dengan dia. Hanya dengan Hasan Basri dia mau duduk, dia mau hadir. Jadi di majelisnya Hasan Basri itu orang miskin hadir, orang kaya hadir. Selain Hasan Basri, orang miskin itu yang hadir. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa orang kaya kok duduk di majelis Anda? Padahal Imam Hasan Basri wara, Imam Hasan Basri sufi kabir, Imam Hasan Basri santrinya Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ditanya, beliau apa jawabannya? Saya tidak pernah mengganggu harta mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga mereka aman duduk dengan saya. Ini pelajaran. Banyak orang-orang kaya takut duduk dengan asatid, takut duduk dengan para guru. Kenapa? Takut dimintai. Takut dimintai untuk bangun ini, untuk sumbangan ini, untuk sumbangan itu, sehingga mereka milih menjauh, cinta dari jauh. Karena itu jangan, ya, biarkan mereka itu memberi dengan ikhlas, dengan kemauannya sendiri, sehingga dia memberi dengan kecintaannya.